nama aku Sinditan, umur aku 19 tahun. Aku adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat video mengenai hukum administrasi negara, di mana aku akan menjelaskan satu persatu materi yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai keputusan dalam hukum administrasi negara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi keputusan tata usaha negara, di mana dalam definisi ini kita melihat dari beberapa pendapat para ahli. Menurut Sajran Basa, keputusan tertulis dari administrasi negara mempunyai akibat hukum. Baik, yang kedua itu menurut Huisman, di mana menurut Huisman, keputusan tata usaha negara ini adalah keputusan yang dibuat dari organ-organ pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur keputusan tata usaha negara, di mana di sini terdapat 5 unsur penting. Yang pertama, pernyataan kehendak sepihak. Yang kedua, dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Yang ketiga, didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik. Yang keempat, ditunjukkan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu bermaksud menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara. Baik, kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu kedudukan atau tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi negara. Baik, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih kedudukan pemerintahan dalam hukum administrasi negara? Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau menerapkan hukum serta undang-undang yang ada di wilayah tertentu. Nah, kemudian dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi yang bersifat jabatan. Kemudian dalam perspektif hukum private, negara adalah badan hukum publik, di mana di antara jabatan-jabatan kenegaraan, salah satunya jabatan pemerintahan di dalam hukum terkenal sebagai badan hukum. Jadi di sini pemerintahan itu mempunyai hak dan kewajiban, di mana hak-hak itu harus dipenuhi serta kewajiban mereka juga harus terpenuhi, di mana perbuatan-perbuatan hukum jabatan diwakili oleh pejabat tinggi negara, dan pejabat itu diatur dari hukum yang berbeda gitu, sehingga pejabat tinggi negara dan masyarakat biasa itu mempunyai tunduk hukum yang berbeda satu sama lain. Kedudukan pemerintahan sebagai subjek hukum mewakili dua institusi. Yang pertama sebagai jabatan pemerintahan, kemudian yang kedua sebagai badan hukum pemerintahan. Kemudian kedudukan hukum pemerintahan dalam ranah hukum publik dan hukum privat itu tentunya berbeda. Perbedaannya itu terletak pada tindakan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh keduanya. Dari tadi kita membahas mengenai tindakan pemerintahan. Apa sih tindakan pemerintahan itu? Tindakan pemerintahan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai alat untuk menjalankan suatu negara. Unsur-unsur apa aja sih yang ada dari tindakan pemerintahan? Yang pertama adalah dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Kemudian masih ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan di sini. Tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat itu berbeda. Tindakan hukum publik adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian tindakan hukum private adalah tindakan hukum yang dilakukan pemerintahan untuk memenuhi hak dan kewajiban. Baik, kita akan masuk pada materi yang ketiga, adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Tahu nggak sih kenapa kita harus ada asas-asas umum pemerintahan yang baik? Ya karena kalau misalnya asas-asas umum pemerintahan itu kurang baik, masyarakat yang dilayani itu tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya masyarakat dapatkan. Asas-asas umum dalam pemerintahan ini dijadikan dasar atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, di mana dalam penyelenggaraan pemerintah harus menjadi baik, sopan, kemudian adil, kemudian terhormat, kemudian bebas dari kezaliman, di mana pada saat pemerintahan melayani masyarakat itu harus dengan baik, sopan, dan adil. Pemerintahan tidak bisa menunjukkan sifat yang sewenang-wenangnya terhadap rakyat atau masyarakat. Kemudian
Kedudukan asas-asas umum pada pemerintahan itu dalam sistem hukum merupakan konsep yang terbuka. Ia berkembang sesuai dengan tempat dan waktu di mana konsep itu berada. Kemudian pastinya ada beberapa asas yang harus kamu ketahui dari AAUPB, di mana yang pertama sudah pasti adalah kepastian hukum. Yang kedua adalah asas keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bertindak cepat. Yang kelima itu motivasi atau kesetiaan keputusan. Kemudian yang keenam, tidak mencampurkan kewenangan. Yang ketujuh, permainan yang layak. Yang kedelapan, keadilan dan kewajaran. Dan akan saya tampilkan di sini. Baik, kita akan masuk pada materi yang keempat, di mana itu adalah perlindungan hukum dalam administrasi negara. Pengertian perlindungan hukum menurut Philippus adalah perlindungan hukum adalah perlindungan akan harta dan martabat serta terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Macam-macam perbuatan pemerintahan itu ada 3, yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang perundang-undangan, kemudian perbuatan pemerintahan dalam bidang keputusan, dan yang ketiga adalah perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Tahu nggak sih apakah penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum? Jawabannya itu dapat atau bisa ketika penguasa melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya dalam bidang perdata. Dalam bidang perdata itu pemerintahan dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan masyarakat biasa. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintahan itu adalah mempunyai kepastian hukum, di mana antara pemerintahan dan rakyat mempunyai persamaan hukum. Kedudukan pemerintahan dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau suatu badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun tergugat dalam hubungan keperdataan. Kemudian perlindungan hukum dalam bidang publik itu dibagi menjadi 2, ada perlindungan hukum preventif, kemudian yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Oke, jadi yang preventif itu yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapat atau keputusan pemerintahan yang berbentuk definitif, di mana rakyat itu bisa mengeluarkan suaranya. Kemudian perlindungan hukum represif itu apa sih? Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Baik, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya.